Apa kabar sahabat YouTube? Bertemu lagi bersama saya di channel Sarwani AB. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tentang YouTube kembali, yaitu tentang persyaratan monetisasi lagi teman-teman. Kemarin ada di video saya itu ada yang bertanya seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah ketika channel kita sudah diterima monetisasi, kita harus tetap memenuhi persyaratan monetisasi tersebut? Dan apakah dampaknya bagi video kita ketika tidak terpenuhi monetisasinya, apakah didismonetisasi atau dihapus channelnya? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan semoga bagi teman-teman yang channelnya belum dimonetisasi, semoga bisa cepat monetisasi dan dimudahkan, dilancarkan ketika pengajuan monetisasinya. Dan juga bagi teman-teman yang sudah dimonetisasi, semoga channelnya lebih maju dan sukses ke depannya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Saya contohkan terlebih dahulu, teman-teman melamar pekerjaan di dunia nyata seperti itu, melamar ke suatu perusahaan. Nah, otomatis kan kita diminta persyaratan untuk melamar di perusahaan tersebut, yaitu ijazah, surat ini, surat itu, dan lainnya. Nah, setelah kita diterima, apakah kita setiap bulan diminta juga persyaratannya yang awal kita mendaftar tadi? Tentunya enggak teman-teman, tidak. Nah, begitu juga dengan YouTube. Sama, persyaratan itu hanya berlaku satu kali ketika kita ingin menjadi partner YouTube dan dimonetisasi channel kita teman-teman. Jadi nggak perlu kita mengajukan lagi atau memenuhi kembali setelah monetisasi. Yang kedua tadi, apakah berpengaruh ke channel kita yang sudah monetisasi apabila tidak terpenuhi? Nggak akan ada pengaruhnya teman-teman, karena itu syarat pertama saja untuk kita bisa menjadi partner YouTube dan dimonetisasi. Yang berpengaruh itu ketika channel kita dimonetisasi, kita terdeteksi melakukan pelanggaran, maka channelnya akan didesmonetisasi atau dicabut monetisasinya. Sekarang baru-baru ini dalam 2 atau 3 bulan terakhir ini banyak sekali channel-channel yang didesmonetisasi oleh YouTube dan juga gagal monetisasi teman-teman. Kenapa? Karena dari awal membuat channel mereka sudah tidak mengetahui apa saja sih yang boleh, apa saja sih peraturan YouTube agar channel kita bisa dimonetisasi dan diterima monetisasi, apa saja yang dilarang YouTube ketika monetisasi. Nah, jadi peraturan YouTube itu ada 2, peraturan YouTube sebelum monetisasi dan peraturan YouTube setelah monetisasi teman-teman. Dan saya lihat di 2 bulan ini banyak sekali teman-teman di grup Facebook itu, karena saya juga bergabung di grup-grup Facebook teman-teman, grup-grup YouTuber Facebook untuk mencari ide-ide konten di situ. Di situ banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di teman-teman YouTuber pemula. Saya lihat banyak teman-teman yang menjual channel, padahal channelnya itu baru mengajukan monetisasi dan ditolak. Setelah saya perhatikan, kebanyakan channel-channel yang ditolak monetisasi memang channel yang mengupload video atau mengupload konten yang dilarang oleh YouTube, yang tidak diperbolehkan oleh YouTube. Contohnya konten seperti konten re-upload atau video orang lain, termasuk konten yang berulang dan digunakan ulang. Kebanyakan itu masalahnya. Dan juga konten musik. Jadi teman-teman, sebelum membuat channel dan mengupload video, membuat konten, pahami terlebih dahulu konten apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, bagi teman-teman yang membuat channel musik, sebenarnya musik itu boleh apa enggak? Musik itu sebenarnya boleh teman-teman diupload ke YouTube dengan syarat teman-teman punya lisensinya, sudah minta izin kepada label dan pencipta lagunya serta pemilik lagunya, itu bisa diupload. Teman-teman nggak akan kena klaim hak cipta, karena emang klaim itu yang punya lagu. Yang boleh lagi itu seperti cover lagu itu bisa, karena sistemnya itu bagi hasil teman-teman. Tergantung teman-teman menghubungi pemilik lagu ataupun label untuk bagi hasil. Kalau hanya teman-teman itu mendownload dari YouTube musiknya, atau teman-teman mendownload MP3-nya dari Google, itu nggak akan bisa dimonetisasi teman-teman. Pasti karena konten berulang dan juga klaim hak cipta teman-teman. Jangankan teman-teman yang lagu, saya pernah punya channel sebelum channel ini, itu channel Muratal Quran teman-teman. Saya download MP3-nya di Google, dan saya pakai template atau backgroundnya itu di YouTube, saya download. Awal-awal itu memang nggak apa-apa, saya upload 10 video itu masih aman teman-teman. Saya tambahin lagi, setelah itu baru yang 10 tadi ada klaim hak ciptanya. Nah, waktu itu saya nggak tahu
tentang klaim hak cipta, tentang konten berulang, tentang apa pelanggaran di YouTube, saya nggak tahu. Ada muncul klaim hak cipta, ya sudah saya biarkan aja, saya tetap upload, semuanya kena klaim hak cipta setelah saya upload. Nah, itu di tahun 2020 teman-teman. Setelah itu saya cari tahu, kok di channel saya ada seperti ini. Lalu saya cari-cari tutorialnya di YouTube, ketemu ternyata ini klaim hak cipta karena itu punya orang, jadi diklaim sama yang punya. Nah, jadi masalah waktu itu ada yang komentar, Al-Qur'an kok diklaim. Nah, itu kan Al-Qur'an kok bisa diklaim sama orang. Gini teman-teman, yang diklaim itu bukan Qur'annya, tapi backsoundnya atau sound suara korinya itu yang diklaim, bukan Qur'annya. Kalau Qur'annya kan punya Allah Ta'ala, jadi nggak mungkin diklaim. Yang diklaim itu soundnya atau audionya yang diklaim. Nah, waktu itu saya bingung karena semua video saya itu diklaim hak cipta, ada klaim hak ciptanya. Lalu saya hapus, channelnya saya hapus, otomatis videonya juga dihapus teman-teman. Lalu saya baru bikin channel ini. Nah, jadi teman-teman perlu waspada, perlu hati-hati sebelum membuat channel agar tidak menyesal setelah monetisasi. Yang parah ini sudah nggak mau cari tahu yang mana yang boleh, yang mana nggak boleh, sudah nggak mau cari tahu apa kesalahan di channel kita, dan setelah mengajukan monetisasi ditolak, marah dengan YouTube, mengatakan YouTube nggak adil, YouTube kok kenapa begini, YouTube kok ya macam-macam lah, keluar kata-kata mutiara yang menyalahkan YouTube intinya. Jadi sebenarnya itu nggak salah YouTube. Ada yang mengatakan kok itu nggak ngasih tahu. Sebenarnya sudah dikasih tahu teman-teman. Teman-teman yang mungkin baru mulai nge-YouTube, kalau pengen tahu apa saja peraturan YouTube, apa saja yang dilarang dan dibolehkan YouTube untuk diupload, teman-teman masuk ke tim bantuan YouTube. Di situ teman-teman juga bisa masuk di peraturan YouTube atau pedoman komunitas YouTube. Di situ ada semuanya teman-teman. Peraturan apa saja yang boleh diupload, apa saja yang nggak boleh, apa yang namanya melanggar hak cipta dan lainnya teman-teman. Nah, ada juga kemarin yang mengupload video orang diambil, dipotong-potong, dijadikan satu, masukkan ke channelnya. Ternyata kena pelanggaran. Yang dia ngomel begini, itu kan various, boleh digunakan ulang. Nah, begini teman-teman, untuk various itu kan yang men-setting yang punya channel. Nah, ketika teman-teman mendownload, mengambil tanpa diedit nih, tanpa ada perubahan baru atau ada edukasi baru di video tersebut, teman-teman ambil, upload, cuman potong-potong, menjadikan satu, maka ketika channel teman-teman itu dimonetisasi, viewersnya banyak, penghasilannya besar daripada yang punya video, otomatis yang punya video mengklaim. Yang punya video pasti mengklaim teman-teman. Status variousnya ini dicabut, lalu video teman-teman diklaim. Nah, lalu kemarin ada yang bertanya, ini perkira-kiraan, bilangnya gimana kalau misalnya kita re-upload video orang, lalu videonya itu kita minta izin sama yang punya channel. Setelah diklaim nih, kita minta izin sama yang punya channel dan bagi hasil. Nah, ini kemungkinan bisa. Kalau menurut saya, kemungkinan bisa teman-teman. Ketika teman-teman re-upload video orang, ketika itu diklaim sama orangnya, teman-teman hubungi yang punya channel, teman-teman ajak kerjasama lah. Ajak kerjasama, bagi hasil atau bagaimana, mungkin itu bisa teman-teman. Bisa teman-teman jadi re-upload, tapi sudah diizinkan sama yang punya channel, yang punya video. Nah, seperti itu. Jadi intinya di YouTube ini untuk memenuhi syarat monetisasi tidak hanya yang tertera oleh YouTube, tapi teman-teman juga harus memahami apa saja sih yang penyebab atau apa saja yang bisa menjadi penghalang kita dimonetisasi dan apa saja yang menyebabkan channel kita itu bisa lolos monetisasi. Nah, itu perlu diketahui teman-teman, perlu dipelajari. Sekarang sudah banyak tutorial YouTube yang membahas masalah itu. Jadi teman-teman tinggal belajar mau belajar di mana. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja sharing kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terus berjuang, teman-teman itu pemula yang belum monetisasi, terus semangat, terus berkarya, terus kreativitas teman-teman untuk membuat konten di YouTube. Bagi yang sudah monetisasi, jangan patah semangat walaupun penghasilan kecil, jangan patah semangat, tetap berkarya karena
suatu saat bisa ada di titik yang paling tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.